Halo Rek, kembali lagi bersama saya Malaki Yolando. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mari simak video berikut ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa Jepang ingin menduduki Indonesia. Namun sebelum itu banyak kisah dari Jepang sebelum mereka menduduki Indonesia, yaitu Jepang pernah menduduki beberapa negara seperti Cina, Vietnam, dan melakukan serangan terhadap tentara militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Ya, mungkin yang ketiga itu kalian sering mendengar ya. Lanjut ke latar belakangnya. Adapun beberapa latar belakangnya. Yang pertama, restorasi Meiji yang merupakan restorasi dari ekonomi, militer, pendidikan dari Jepang itu sendiri. Yang kedua, munculnya paham Haku Icho yang artinya dunia merupakan keluarga. Yang ketiga, Jepang menyatakan sebagai saudara tua dari Indonesia. Yang keempat, faktor ekonomi ini, Jepang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang terkenal sangat kaya. Dan yang kelima, yang terakhir, keberhasilan Jepang dalam bidang militer yang seperti kita tahu sebelumnya berhasil menyerang pangkalan AL Amerika Serikat di Pearl Harbor. Ya, berikut kita akan lanjut ke materi utamanya. Di awal materi utama ini kita akan membahas apa tujuan Jepang ingin menduduki Indonesia. Yang pertama, Jepang ingin menjadikan Indonesia menjadi sumber untuk memperoleh bahan baku. Yang kedua, Jepang ingin menjadikan rakyat Indonesia menjadi kekuatan utama untuk menghadapi sekutu. Itulah tujuan mengapa Jepang ingin menduduki Indonesia. Ya, pada awalnya masyarakat Indonesia menyambut dengan baik kedatangan Jepang. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka merasa kecewa dikarenakan mereka rakyat Indonesia mengalami pemerasan sumber daya alam seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, tanah untuk perkebunan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Dan mereka mengalami pengerahan sumber tenaga manusia yang sangat tidak manusiawi seperti Romusa. Ya, saya rasa Romusa itu sangat kejam untuk dilakukan oleh manusia. Dan ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh Jepang seperti Keibodan, Seinen, dan Fujinkai, Jawa Hokokai, dan Shintai. Selanjutnya, masyarakat Indonesia melakukan pergerakan nasional Indonesia yang bersifat sedikit kooperatif kepada pimpinan Soekarno dan Hatta. Mereka memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra, Barisan Pelopor, dan Chosangiin. Dan sebagian lain di bawah komando Syahrir, mereka membuat suatu jaringan yang bernama Bawah Tanah yang beranggotakan kelompok Syahrir yang isinya adalah para kaum terpelajar. Yang kedua ada kelompok Amir Syarifuddin. Kelompok ini berisi orang-orang antifasis dan yang menolak kerjasama bersama Jepang. Yang ketiga, Persatuan Mahasiswa yang tentunya isinya kelompok mahasiswa di Indonesia. Yang keempat, kelompok Sukarni yang beranggotakan Adam Malik, Pandi Wiguna, Khairul Saleh, dan banyak lagi. Yang kelima ada kelompok Kaigun yang anggotanya bekerja di Angkatan Laut Jepang. Namun mereka ingin menggalang dan membina kemerdekaan Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, banyak dampak-dampak negatif bermunculan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, seperti pada bidang ekonomi, militer, dan pendidikan Indonesia. Namun karena semangat perjuangan bangsa Indonesia, Jepang akhirnya mengalap kepada Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Namun pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda mengasingkan Soekarno dan Hatta yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Namun Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan Hatta untuk menemui Jenderal Nishimura dan menanyakan apakah kemerdekaan Indonesia akan diberikan. Dan Nishimura akhirnya sepenuhnya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu Soekarno segera merancang pidato di kediaman Laksana Maeda. Pada keesokan harinya, Soekarno akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan salam Samisano.